Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi jemaat HKBP Bukit Tinggi yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis 18 Juli 2021. Majelis mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai surat edaran pemerintah tentang pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19 yang berlangsung hingga tanggal 20 Juli 2021, maka kita kembali harus melaksanakan ibadah Minggu di rumah masing-masing, bernyanyi, berdoa, beribadah di rumah. Itulah salah satu upaya pencegahan penularan virus corona COVID-19 yang semakin merajalela di berbagai kota dan daerah di negara Republik Indonesia, di mana telah sangat banyak yang meninggal dunia. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sekeluarga menyerahkan diri kami hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Luputkanlah kami dari bahaya virus corona yang sedang mengancam kehidupan kami. Biarlah penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa bersama kehidupan kami. Kita boleh bersyukur, sebab meski ada beberapa jemaat dan penatua HKBP Bukit Tinggi yang sakit karena terkena COVID-19, namun oleh kasih anugerah Tuhan, semuanya mendapatkan kesembuhan. Hingga pada hari ini, jemaat HKBP Bukit Tinggi belum ada yang meninggal karena COVID. Karena itu, kita semua patut mensyukuri berkat-Nya. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala berkat pengasihan-Mu. Terpujilah kebesaran dan keagungan kasih-Mu. Pujilah Allah yang maha besar, maha mulia, dan maha murah, yang telah melimpahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Dialah yang telah meneguhkan iman kita, sehingga segala derita dan kebimbangan kita dilenyapkan. Karena itu, dengan penuh sukacita, perdengarkanlah suara meriam gembira untuk memuji dan mengagungkan kebesaran nama-Nya.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah kasih dan kebesaran Allah Tritunggal, sebab Dia adalah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupanku. Bagi Dialah hormat, pujian, dan kemuliaan dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman kami dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah kedua dan maksudnya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
untuk mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah dan kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sesungguhnya Allah itu adalah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Sebab beginilah firman Allah akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esa kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?"
Jawablah, milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan warta jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya ketunggalan Allah, dengan topik ibadah, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hasadau dohot hadamin di bagasan Tuhani. Yang kedua, ibadah minggu dewasa dan anak sekolah minggu HKBP Bukit Tinggi, memperhatikan surat edaran Bapak Wali Kota Bukit Tinggi yang tidak memperpanjang penerapan PPKM darurat COVID-19, maka kebaktian dewasa dan anak sekolah minggu mulai Minggu 25 Juli 2021 dilaksanakan di gereja dengan jadwal kebaktian minggu sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian anak sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Yang kedua, kebaktian minggu pagi masuk pukul 8.30 WIB
memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, kebaktian minggu siang masuk pukul 10.30 WIB memakai bahasa Batak Toba. Yang keempat, kebaktian minggu sore untuk remaja dan muda-mudi masuk pukul 17 WIB berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah. Kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di Gereja HKBP Bukit Tinggi dihimbau supaya wajib mentaati protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga mengukur suhu tubuh, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima tidak berkerumun. Yang keempat, poti parasian untuk dukungan dana pensiun HKBP. Sebagaimana kita ketahui, baik melalui media cetak maupun elektronik, seluruh jemaat HKBP berpartisipasi memberikan dukungannya kepada dana pensiun HKBP dan secara serentak setiap bulan. Seluruh jemaat atau gereja HKBP melaporkan jumlah dana yang terkumpul baik melalui perorangan maupun melalui jemaat atau gereja. Mulai bulan Maret 2021, gereja HKBP Bukit Tinggi telah menempatkan poti parasian di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Marilah kita dengan hati sukacita mengisi poti parasian itu setiap datang beribadah sebagai partisipasi atau dukungan kita ke dana pensiun HKBP. Yang kelima, pendaftaran PAUD DAUD HKBP Bukit Tinggi. Gereja kita telah membuka pendaftaran anak didik PAUD HKBP Bukit Tinggi kepada jemaat HKBP Bukit Tinggi agar mendaftarkan anaknya yang masih usia dini ke PAUD DAUD tersebut. Diinformasikan bahwa PAUD DAUD HKBP Bukit Tinggi ini telah memiliki izin operasional dari pemerintah. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Yang keenam, jadwal penelan Alkitab atau PR Remaja Week. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 di week 1 Garege dan Garege 2 di rumah Lydia Siagian. Yang kedua, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 di week 4 Sanjay di rumah Grace Sinulingga. Yang ketujuh, jadwal kebaktian week pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Yang pertama, di week 3 Tarok di rumah keluarga Opung Ansel Simarmata Ibu Boru Sinaga memakai bahasa Batak Toba. Yang kedua, di week 4 Sanjay di rumah keluarga Bapak Alex Pasaribu Ibu Boru Sianturi memakai bahasa Batak Toba. Yang ketiga, di week 7 Garigi 1 di rumah keluarga Bapak O Simajuta Ibu Boru Manik atau Bapak Binsan memakai bahasa Indonesia. Yang keempat, di week 8 Garigi 2 di rumah keluarga Opung Pasca Nainggolan Boru Manik memakai bahasa Batak Toba. Berita keuangan untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 untuk gereja sebanyak Rp3.003.000, untuk resort atau distrik dan pusat Rp507.000. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari ini. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat sehat untuk kita.
mengetahui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam surat Paulus ke jemaat Efesus, pasal 2 ayat 11 hingga ayat 22. Demikian firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Meskipun di mana kita berada, terutama yang beribadah di rumah keluarga masing-masing jemaat HKI Bukit Tinggi, karena pemerintah memberlakukan PPKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat di kondisi darurat COVID-19. Namun sekali lagi, dimanapun kita berada atau di rumah masing-masing pun kita beribadah, apabila kita lakukan itu dengan tekun, maka kesatuan dan damai dalam Tuhan, sebagaimana topik minggu hari ini, akan selalu terwujud di dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Betapa pentingnya kesatuan dan damai ini, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat dalam satu negara pun. Kesatuan itu adalah menjadi sesuatu yang sangat diutamakan. Begitu pentingnya kesatuan itu, terutama di akhir-akhir ini. Pemerintah kita di negara Republik Indonesia ini selalu menyerukan supaya kita bersatu di dalam komunitas kita sebagai warga negara Republik Indonesia, dan juga bersatu
tanpa membeda-bedakan baik ras, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Dan ini juga menjadi sangat penting ketika Alkitab juga, bagaimana seruan dari Pemazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3 menekankan pentingnya kesatuan itu, sebagaimana Daud berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu, keakraban itu, kesatuan itu, keharmonisan itu diumpamakan oleh Daud dalam dua hal. Sama seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan meleleh sampai ke leher jubahnya. Itu contoh yang pertama, bahwa semua dialiri. Lalu contoh yang kedua, seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita tahu bahwa Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi, di mana ketika Gunung Hermon ini menerima embun yang menyegarkan tanaman, yang menyegarkan tumbuh-tumbuhan, maka semua gunung-gunung di bawahnya di Sion akan ikut juga mendapatkan embun dari gunung yang tertinggi tersebut. Lalu itulah gambaran dari keharmonisan, kesatuan yang semua dialiri oleh berkat itu. Lalu di ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah, maksudnya kepada yang bersatu itu, kepada komunitas yang harmonis itu, kepada persekutuan yang akrab itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, yaitu kehidupan yang selama-lamanya. Karena itu kesatuan itu adalah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan berkat Allah. Hal ini juga ditekankan oleh nyanyian buku NDHKBV di dalam nomor 122 ayat 4 dikatakan, bangunlah persatuan dalam cinta kasih-Nya, Allah telah menjanjikan berkat-Nya dilimpahkan. Begitulah janji Allah kepada orang yang bersatu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas yang lebih luas. Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Karena itu mengingat pentingnya kesatuan itu. Sebab ini bukan perkara yang gampang ini. Karena begitu banyak persatuan, tapi kesatuan kadang-kadang adalah menjadi hal yang langka di akhir-akhir ini. Begitu pentingnya kesatuan itu. Maka dalam merawat komunitas, persekutuan, bahkan dalam tingkat masyarakat dalam satu negara pun, ada ungkapan yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini bisa mengingatkan kita dalam sejarah bagaimana Belanda berhasil menerapkan politik divide et impera, pecah belah, maka Indonesia begitu lamanya dijajah. Karena itu benarlah sekali lagi, orang yang bersatu maka itu akan menjadi teguh. Tapi kalau sudah tercerai-berai, maka akan mengarah kepada kehancuran. Rasul Paulus di dalam nas hari ini Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Tetapi dalam khotbah ini adalah dimulai dari ayat 11 sampai ayat 22, menjelaskan dan menegaskan supaya kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus di seluruh dunia ini, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras dan golongan apapun dia, harus memupuk kesatuan. Dan kesatuan itu adalah yang bisa
didapatkan setiap orang apabila ada dasarnya, pijakannya yang benar, yaitu di dalam Kristus. Memupuk kesatuan dan damai dalam Tuhan, dasarnya adalah di dalam Kristus. Mari kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan bahwa di dalam ayat 11 sampai 12 Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi bahwa sebelum kedatangan Kristus, maka orang-orang yang bukan Yahudi ini disebut orang-orang yang tidak bersunat, disebut sebagai orang-orang asing, dan disebut sebagai yang tidak menjadi pewaris di dalam kerajaan Allah menurut orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi ini adalah orang yang diasingkan dari dunia ini, orang-orang yang tidak ikut menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Bahkan lebih ekstrimnya, orang-orang yang Yahudi menganggap najis secara seremonial orang-orang yang bukan Yahudi itu. Bagi orang Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi itu adalah orang-orang yang tanpa pengharapan akan janji dari Allah dan tidak mengambil bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang akan diberikan oleh Allah. Karena itulah orang Yahudi membuat garis pemisah yang secara mutlak dengan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa sebelum kedatangan Kristus di dalam ayat 11 sampai 12 itu, tembok pemisah itu tegak berdiri. Dan tidak ada perjumpaan, tidak ada persekutuan, dan tidak ada hubungan yang harmonis antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Bahkan lebih jauh boleh kita melihat bahwa dengan ketaatan kepada hukum Taurat, orang Yahudi menganggap mereka lah satu-satunya yang dikehendaki Allah sebagai umat penerima janji dan kehidupan yang kekal itu. Namun di dalam ayat 13 sampai 18 Paulus menegaskan bahwa sebenarnya baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi adalah sama-sama yang bersalah di hadapan Tuhan, adalah sama-sama yang harus dibersihkan dan disucikan di dalam Kristus. Sebab ketaatan mereka di dalam hukum Taurat, apalagi sudah dijabarkan dengan banyaknya perintah-perintah, bahkan sampai ribuan perintah-perintah yang dianggap itu sebagai sesuatu yang sakral, kenyataannya bukannya makin dekat orang Yahudi kepada Allah. Justru hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan mereka. Dan ini yang diingatkan oleh Paulus, bahwa baik ketaatan mereka kepada hukum Taurat bukan membuat mereka itu semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu benar Paulus, baik orang Yahudi atau yang bukan Yahudi adalah sama-sama yang berdosa, sama-sama yang bersalah di hadapan Tuhan, dan sama-sama harus disucikan dan dibersihkan di dalam Kristus. Karena itulah Paulus mengingatkan secara tegas bahwa dengan kedatangan Kristus, maka orang asing atau yang jauh atau orang-orang yang bukan Yahudi telah dipersatukan dengan orang-orang Yahudi di dalam Kristus. Pertanyaan, bagaimana mereka bisa dipersatukan, yang Yahudi dan bukan Yahudi? Yang pertama, bahwa Yesus adalah kedamaian kita itu. Itu artinya bahwa dengan kedatangan Kristus dan kematian Kristus, maka kedua belah pihak dipersatukan
dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya itu. Karena itu andaikan kita melihat ada dua orang yang berselisih, maka dibutuhkan pihak ketiga yang mendamaikan dan mempersatukan yang berselisih. Maka pihak ketiga yang disebutkan itu adalah Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Dialah yang memperdamaikan dan menyatukan semua orang yang percaya. Salib itu juga akan menggugah hati segala bangsa, setiap orang untuk mengasihi Kristus. Karena hanya bila semua orang mengasihi Kristus, maka mereka juga akan saling mengasihi. Perdamaian tak akan dapat dicapai melalui lembaga perdamaian manapun. Kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Raja dan Kepala Gereja. Bapak Ibu Saudara, Yesus menghapus segala hukum, perintah, dan ketentuan agama Yahudi. Apa artinya ini? Bangsa Yahudi percaya hanya dengan mentaati hukum-hukum Yahudi saja orang dapat menjadi manusia yang baik-baik dan diterima dalam persaudaraan dan persekutuan dengan Allah. Hukum itu telah dijabarkan ke dalam beribu-ribu perintah dan ketentuan. Kenyataannya mereka justru jauh dari kehendak Allah, meskipun memelihara hukum-hukum tersebut. Agama hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, tanpa tindakan kasih. Tapi syukurlah bahwa Paulus pernah berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat dalam Roma 10 ayat 4. Kristus menanamkan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Yesus datang untuk memberitakan bahwa kebaikan Allah tak dapat diperoleh dengan jalan mematuhi aturan-aturan agama saja, melainkan dengan pengampunan dan pemberian Allah semata. Di dalam ayat terakhir, ayat 19 sampai 22, bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau seluruh bangsa-bangsa di dunia ini yang telah percaya dan menerima Kristus, semuanya dipersatukan menjadi keluarga besar Allah dan tempat kediamannya. Predikat itu dapat terwujud sebab Kristus yang mempersatukan semuanya menjadi keluarga besar Allah. Paulus mencontohkan bagaimana Kristus sebagai batu penjuru sehingga rumah kediaman Allah, gereja yang juga kita ini sebagai gereja yang bisa jalan, yang bisa ngomong, akan dibangun dan semua dipersatukan di dalam Kristus. Sebuah bangunan yang berapa tingkat pun itu ditentukan oleh dasarnya, yaitu Yesus sebagai dasar dan pondasi yang dibangun secara bagus akan mampu menopang, akan mampu menahan betapapun bangunan itu megahnya dan tingginya. Sama seperti itulah Kristus itu dikatakan sebagai batu penjuru, di mana semuanya batu-batu yang lain dipersatukan di dalam Kristus. Akhirnya beberapa hal perlu menjadi bahan perenungan kita bersama melalui Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini. Yang pertama, kesatuan dalam Kristus menghasilkan manusia Kristen yang iman kekristenannya menerobos melampaui segala perbedaan yang ada di antara mereka. Itu yang pertama. Di dalam Kristus tidak ada lagi tembok-tembok pemisah, tidak ada perbedaan. Semuanya adalah sama di hadapan Kristus. Karena itu jangan lagi ada kesombongan rohani seperti orang-orang Yahudi yang menganggap paling suci, paling rohani, dan mereka saja yang layak menerima janji-janji daripada Tuhan. Kita ingat, kesombongan itu akan membawa kehancuran. Itu sebabnya ada ungkapan yang berkata, puji diri akan menjadi kehancuran, tetapi puji Tuhan akan menjadi pujian kepadanya. Dan yang kedua, kita renungkan
Kesatuan itu membuahkan manusia-manusia yang merupakan sahabat bagi sesamanya, sebab mereka sama-sama bersahabat dengan Allah. Betapa indahnya persahabatan itu. Ada orang berkata, biarpun 1000 sudah ada teman, tetapi kita akan menjadi orang yang masih belum berhasil apabila masih ada banyak musuh-musuh kita. Karena itu memang pastikan kita ini adalah orang yang bersahabat kepada semua orang, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat latar belakangnya. Lalu renungan yang ketiga melalui nas ini, kesatuan itu juga membuat seluruh umat manusia menjadi satu, sebab mereka sama-sama memperoleh hak untuk masuk ke hadirat Allah, tempat mereka dipersatukan di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu harus diingat, yang mampu mempersatukan semua manusia Kristen di dunia ini, tak ada ideologi yang lain, tak ada dasar yang lain selain daripada Kristus. Jikalau di negara Republik Indonesia kita dipersatukan oleh ideologi Pancasila, tetapi di dalam komunitas sebagai orang percaya, hanya Kristuslah yang mampu mempersatukan. Yang jauh menjadi yang dekat, dan semuanya menjadi saling mengasihi di dalam Kristus. Maka kita mewujudkan kesatuan dan kedamaian dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Raja dan Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mengutus Yesus sebagai perdamaian dan persatuan kami. Biarlah kami dikuatkan oleh Roh Tuhan, meneladani semua perbuatan Yesus, kerendahan hati, pengorbanan dan kasih-Nya, sehingga semua orang percaya di dunia ini saling mengasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan semua kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.